手段，未必找不出你。诸位不说，清晨，不会是爱上？好鬼！但清晨若愿收你，叫姐姐。你们聊，我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-550. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 549. Kemarin para tetua yang tersisa dari istana Xuan Yuan telah berhasil dihabisi oleh Chang Hu dan juga Kule Dao. Saat ini mereka harus fokus untuk bisa membantu Qin Zhan, karena bagaimanapun saat ini kondisinya tidaklah baik-baik saja, sebab sosok kaisar di dalam pedang bekarat berusaha untuk mengambil alih tubuh Qin Zhan. Bahkan Denny juga sempat merasuki tubuhnya. Para gadis Qin Zhan mencoba untuk membantu, namun itu tidak terlalu berefek. Malahan mereka yang membeku akibat kekuatan ganas dari sosok kaisar tersebut. Beruntungnya Qin Zhan telah melepaskan beberapa api langit, jadi dengan kehadiran api langit itulah dirinya bisa melawan balik kaisar tersebut dan juga memberikan segel kepadanya. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di kekaisaran Xuan Yuan, terlihat kalau Feng Xiuyu setelah marah kepada orang yang telah menghabisi putranya. Apapun yang terjadi, dia akan menemukan pelakunya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Feng Xiuyu pun segera mengutus para bawahannya untuk pergi ke alam Yukono dan menemukan pelaku yang telah menghabisi putranya. Satu-satunya petunjuk yang dia dapatkan kalau pria itu memiliki hubungan dengan istana Piao Miao. Feng Xiuyu pun akan memanfaatkan petunjuk ini untuk bisa menemukan keberadaannya apapun yang terjadi. Kaisar ini paham dan segera pergi untuk menjalankan tugas dari Kaisar Feng Xiuyu. Terlihat kalau dia itu membawa beberapa orang yang cukup banyak untuk bisa pergi ke alam Yukono. Melihat kejadian ini tentu membuat para warga menjadi terkejut. Pasalnya mengapa Kaisar Husuang membawa begitu banyak master dalam perjalanan menuju ke dunia alam Yukono. Mereka yakin kalau hal besar telah terjadi di dalam sana. Alhasil orang-orang yang kepo pun memilih untuk pergi juga. Setengah bulan pun sudah berlalu. Kita dibawa kembali kepada Qin Zhan dengan para gadisnya, di mana mereka telah selesai memulihkan kekuatan. Hanya saja kondisi Qin Zhan masih belum terlalu pulih, yang membuat Qian Su agak khawatir kepadanya. Selain itu, Jiruyu dan juga Chen Sisi juga sama mengkhawatirkan kondisinya. Qin Zhan sendiri lega karena para gadis ini baik-baik saja. Jiruyu pun berterima kasih banyak kepada Qin Zhan karena telah menyelamatkan mereka. Jika dia tidak datang, mungkin mereka ini sudah menjadi bahan permainan Feng Lei. Qin Zhan pun mulai bersikap sombong di hadapan Jiruyu, yang tentu saja membuat gadis ini agak kesal. Ia berencana untuk tidak berhutang budi kepada Qin Zhan dan akan membayar itu semua. Hanya saja ia masihlah belum tahu bagaimana cara mereka untuk menghadapi kemarahan dari kekaisaran Xuan Yuan. Karena bagaimanapun Feng Lei sudah dihabisi. Chen Sisi pun agak sedih karena telah melibatkannya dalam masalah ini. Qin Zhan pun meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Karena selama tidak ada yang membocorkannya, maka Feng Xiuyu tidak akan pernah tahu pelakunya. Tapi bagi Jiruyu, kekuatan Feng Xiuyu pasti dapat menemukan pelakunya dengan mudah. Qin Zhan pun merasa itu tidaklah mungkin, yang membuat Jiruyu kebingungan dan menganggap Qin Zhan malah membuat lelucoan. Melihat kepeduliannya itu, membuat Qin Zhan penasaran apakah Jiruyu telah jatuh cinta kepadanya. Ini seketika saja membuatnya malu karena tidak mungkin ia jatuh cinta kepadanya. 欠你的我一定会还的手段，未必找不出你。诸位不说，清晨，不会
是爱上。丑鬼！ Sedangkan Chen Sisi merasa ini semua adalah salahnya. Qiansu membenarkan hal itu karena bisa dikatakan alasan Qin Chen menghabisi Feng Lei adalah untuk melindungi Chen Sisi. Jadi jika Chen Sisi ingin membalas kebaikan Qin Chen, yaitu harus berjanji satu hal. Yang mana ini pun membuat Chen Sisi bingung karena tiba-tiba saja Qiansu ingin dia memanggilnya sebagai kakak. Hal ini tentu saja membuat Qin Chen paham apa maksud dari rencana Qiansu. Yang mana Chen Sisi pun agak terkejut dengan perkataannya barusan, karena dia tidak ada niatan untuk mencuri Qin Chen darinya. Tapi Qiansu tidaklah bercanda, sebab dia tahu betul kalau Chen Sisi menyukai Qin Chen. Jadi dia akan bersaing sehat dengannya. Meskipun Chen Sisi adalah putri suci dari sekte iblis hantu, tapi berada di sisi Qin Chen merupakan sebuah berkah dalam hidupnya. Jadi seharusnya Chen Sisi tidaklah melepaskan kesempatan besar ini. Selain itu, di masa lalu mereka juga sempat terlibat masalah. Maka karena itulah Chen Sisi harus memanggilnya sebagai kakak. Pada akhirnya dengan malu-malu Chen Sisi pun memanggilnya sebagai kakak. Qin Chen yang agak malu pun memilih untuk melihat kolam Kunsun. 但清晨若愿收你，叫姐姐。你们俩， Awalnya Chen Sisi terlihat kecewa. Namun Qiansu segera menahan Qin Chen karena dia itu harus membuat pengakuan dulu. Terlebih lagi Chen Sisi merupakan gadis yang menawan. Mendengar hal ini seketika saja membuat Chen Sisi dan juga Jiruyu terkejut. Terlebih lagi Jiruyu ini tiba-tiba saja ikut dan membawa nama keluarga Jinya. Ini semua sepertinya dia lakukan tanpa sadar dan malah membuatnya malu. Karena Jiruyu itu sama saja dengan mengungkapkan perasaannya kepada Qin Chen. Padahal Qiansu sendiri yang mendengar kalau Jiruyu menganggap ini semua tidaklah mungkin. Alasan mengapa Qiansu melakukan hal ini karena dia tahu betul. Karena Qin Chen telah menyinggung sosok kuat kekaisaran Xuan Yuan. Jadi untuk bisa membantunya, lebih baik Qin Chen memiliki beberapa orang di sisinya. Dengan bantuan itulah kemungkinan mereka untuk bisa bertahan hidup jauh lebih besar daripada menghadapi ini semua seorang diri. Hanya saja Qin Chen tidak ingin membahas hal itu dan membawa mereka untuk pergi melihat kolam Kunsan. Berhubung lokasinya agak jauh berada di bawah sana, jadi Qin Chen bersama para gadisnya pun memilih untuk menyelidiki apa yang ada di sana. Karena bagaimanapun terdapat energi yang tidak biasa pada tempat tersebut. Jauh berada di bawah sana, terlihat ada beberapa ikan terbang Jauh berada di bawah sana, ada beberapa ikan spiritual yang terbang ke sana kemari. Selain itu di sini juga terdapat sebuah kolam yang membuat mereka sangatlah tertarik. Ketika para gadis sedang bermain-main dengan ikan-ikan terbang, energi yang berada pada danau ini pun mulai masuk ke dalam diri Qin Chen. Yang mana energi ini sangatlah murni dan merupakan hal yang dibutuhkan oleh Qin Chen. Hanya saja lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Qin Chen tengah berendam di dalam kolam tersebut dan meminta para gadisnya untuk bergabung. Hanya saja Qin Chen sudah bertelanjang dada, yang tentu saja membuat para gadis ini agak malu untuk melihatnya. Padahal Qin Chen pun sadar kalau mereka sedang malu. Ia pun akan mengalihkan pandangannya dulu agar mereka bisa bergabung bersamanya berendam di dalam kolam ini. Karena terdapat energi spiritual yang melimpah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.